Assalamualaikum Pak Arsyad. Salam Pak. Ya, ada apa nih datang kemari ini Pak? Pak, jadi sebenarnya saya ingin konsultasi Pak mengenai permasalahan yang saya dapatkan di dalam kelas Pak. Oh ya, kamu bercerita tentang masalah yang kamu hadapi di kelas dalam proses pembelajaran ya? Ya Pak. Oh ya, apa masalahnya di kelas? Jadi Pak, ini kan saya guru matematika Pak. Jadi kalau dalam belajar matematika itu masih banyak, ada beberapa siswa yang masih kurang minatnya untuk belajar Pak. Dan saya sudah coba untuk merangsangnya dengan berbagai cara, misalkan memberikan kuis atau tidak memberikan materi dengan PowerPoint yang interaktif, tapi masih saja ada beberapa siswa yang masih kurang minatnya untuk belajar matematika Pak. Oh iya, iya. Jadi proses pembelajaran yang selama ini kamu laksanakan seperti memberikan kuis itu tidak terlalu membuat seluruh siswa berminat ya, bersemangat ya dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira ada rencana untuk melakukan trik-trik atau cara-cara pembelajaran yang lain tidak di kelas ini, selain cara yang kedua tadi? Jadi kalau sebelum-sebelumnya kan Pak, saya memberikan kuis itu ibaratnya kayak seperti guru-guru biasanya Pak. Jadi memberikan kuis, memberikan soal, terus mereka jawab dengan seadanya seperti itu. Jadi kemungkinan untuk kedepannya Pak, saya ingin mencoba hal baru atau metode baru. Jadi saya ingin membuat kuis, jadi mereka tetap akan mengerjakan kuis, di mana mereka tidak langsung mendapatkan soalnya Pak. Jadi untuk mendapatkan soalnya itu mereka harus mengerjakan puzzle dulu. Jadi di sini kita nanti akan belajar, jadi main game sambil belajar seperti itu Pak. Iya, ya, wah itu sangat menarik gitu Pak. Saya kira-kira dalam proses penerapannya nanti di kelas ini terkait cara yang baru ini, kira-kira Pak Arsya membutuhkan bantuan tidak ya? Atau kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak nanti di kelas dalam proses penerapan yang baru ini? Ya, kalau untuk proses penerapannya kan Pak, ini kan untuk langkah-langkah pembuatannya nanti saya akan membuat dulu soalnya, kartu soalnya, terus untuk metodenya nanti Pak, saya rencananya ingin membuat puzzle-nya itu berbasis digital Pak. Jadi mereka akan menyusun puzzle soalnya itu di HP-nya mereka masing-masing. Seperti itu Pak. Kalau untuk proses yang membantu ya saya rasa cukup saya sendiri Pak. Nanti untuk ketua kelas atau masing-masing ketua kelompok, karena ini saya akan bagi ke kelompok Pak. Jadi untuk ketua kelompok nanti yang akan menjelaskan caranya bagaimana nanti kepada teman-teman. Oh iya, bagus sekali itu Pak. Apalagi ini berbasis digital ya, sama dengan program sekolah kita ini yang mengarah ke semua proses pembelajaran itu sifatnya digital. Itu sangat bagus. Kira-kira kapan rencana penerapannya di kelas ini? Kalau untuk anunya rencana besok Pak. Jadi kemarin kan untuk materi, ini kan materi tentang lingkaran Pak. Jadi untuk materi tentang lingkaran itu sudah selesai 3 bab. Jadi saya akan mulai di kelas 11 IPA 2 besok Pak. Iya, luar biasa, bagus, menarik sekali. Nanti kalau penerapan di kelas Pak, boleh ya saya berkunjung ke kelas ya, selain observasi dan lihat keadaan di kelas yang Pak Arsyad dengan teknik yang baru ini. Oh iya Pak, boleh. Oh iya, baik. Oke, terima kasih Pak Arsyad. Ya, saya sebelumnya terima kasih nih Pak atas Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran ini, mungkin pertanyaannya untuk kelas akan dimulai. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi sesuai dengan pertemuan kita sebelumnya, jadi hari ini kita akan melaksanakan kuis. Tapi sebelum itu saya akan absen dulu. Sesuai dengan absen yang ada di Garuda 21, semuanya ada 4. Jadi semuanya ada 35 siswa dalam ini. Ya? Oke, gimana perasaannya ini? Semangat? Harus senang. Gimana bisa materi sebesar dan baik? Kalau kalian itu tidak senang, senang ya? Ya, jadi untuk hari ini kita akan melaksanakan kuis. Tapi sebelum itu, di sini saya akan mereview beberapa materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Karena materi kita tentang maklik lingkaran. Jadi di sini ada tentang persamaan lingkaran. Untuk persamaan lingkaran kemarin ada berapa lingkaran? Ada berapa mas? 3. Ada? 3. Semua sudah dicatat ya? Ya. Oke. Setelah itu kita telah belajar yang namanya mendudukan titik dan mendudukan garis. Nah, untuk mendudukan titik dan mendudukan garis,
IBA itu juga masing-masing ada 3 huruf. Dan perlu kalian perhatikan di materi kedudukan titik dan garis kemarin itu kita telah belajar yang namanya jarak. Jadi itu penting, jarak antara 2 titik sama jarak titik terhadap garis. Jadi itu penting. Kenapa? Karena untuk mencari sebuah jarak itu sama dengan mencari suatu jari-jari lingkaran. Yang penting diketahui titik potong sama titik pusat. Oke, materi terakhir kemarin yaitu mengenai materi persamaan garis titik. Ada yang melalui titik dan ada yang melalui gerak. Jadi untuk hari ini materi yang akan kita bisa yaitu materi yang sebelumnya kita pelajari yaitu materi persamaan sama persamaan garis titik. Oke, jadi untuk kisah ini berbeda dengan kuis sebelumnya. Jadi kalau untuk kuis sebelumnya kita langsung mengerjakan soal. Jadi hari ini sebelum kita melaksanakan kuis, itu kalian harus menyelesaikan puzzle. Jadi kita sebelum main. Jadi kita harus menyelesaikan puzzle. Mana puzzle-nya itu setelah disusun maka akan muncul soal-soalnya. Jadi soalnya lumayan mudah. Ya, soal-soalnya itu soalnya hanya ada 6. Jadi sini kan kelompok terdiri dari 7 mahasiswa ya. Ya, untuk kita kelompok sudah bagi kemarin itu ada kelompok 1 Salsabila itu kelompoknya. Kelompok 2 ada Alfa, kelompok 3 Istihara, kelompok 4 Andi Sofia dan kelompok 5 Wira Sista. Jadi untuk tiap kelompok nanti kan nomornya ada nomornya. Ya, jadi untuk nomor itu silakan kalian mengakses link soalnya. Jadi masing-masing kelompok tiap orang berbeda. Jadi nanti satu puzzle itu satu orang silakan kerjakan. Apakah semua dikerjakan tidak? Jadi 3 tercepat yang mengerjakan duluan itu puzzle-nya untuk tiap kelompok itu mendapat nilai tambahan dan soal yang dikerja itu soal yang selesai duluan. Sebenarnya, jadi kan soal kelompok ini yang selesai puzzle-nya duluan itu Ninsi, Dede sama Rivaldi. Jadi soal yang dikerja ya soal yang berikutnya dan mereka dapat nilai tambahan. Untuk soalnya bisa kalian berkolaborasi untuk mengerjakan soalnya. Dan kelompok tercepat untuk mengerjakan 3 soal terbaik itu juga akan mendapatkan nilai tambahan. Sebabnya? Oke, mungkin saya akan menjelaskan kepada masing-masing kelompok boleh depan. Ya, untuk misalnya kalian bisa mengerjakan bahasanya bisa mengerjakan bahasa. Jadi masing-masing anggota kelompok itu mengerjakan lain yang itu ada 6. Kalau misalnya bahasa yang saya proses bisa kalian masuk di aplikasi Teams. Oke? Semuanya ya. Ya. Terus untuk ketua kelompok, ketika sudah selesai semua, kalian bisa mengirimkan jawabannya di Teams. Semua download Teams kan? Ya, jadi nanti untuk jawabannya silakan di-upload di Teams. Dan yang kedua nanti di jawaban sudah. Proses. Pasalnya dari shoot. Buruk kau. Sakina ya. Sama Sakina. Bukan sedikit supaya dapat shoot ya. Fatima. Jadi kalau pasal sudah selesai dikerjakan di kelas ini. Siapa ini? Oke, ya, sedikit kan. Di lama kamu ya? Selesai boleh ke tengah. Oh iya. Ya kalau sudah 3 soal yang kerjakan yang lain langsung kerjakan soalnya dia. Coba lihat, angkat HP-nya. Sini, angkat sini. Oke. Perhatian semua dulu. Anggaplah kita sudah selesai. Iya, anggaplah. Coba jauh kan di take. Dan ternyata kita mengerjakan nanti. Tetap parsnya tidak keluar. Coba jauh. Oke. Ya, jadi kuisnya sudah semua ya? Oke. Jadi metode ini merupakan salah satu metode yang akan saya kembangkan di semester ini. Kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah mengerjakan kuis hari ini? Jadi saya harap untuk setiap kuis-kuis kedepannya itu semuanya harus aktif. Jadi mungkin kedepannya kita akan menggunakan kolaborasi game lain mungkin seperti ular tangga dan sebagainya. Jadi untuk hari ini kita akan menggunakan puzzle. Jadi saya harap untuk kedepannya minat kalian terhadap matematika itu semakin meningkat, harapan saya itu. Dan saya harap
Untuk penutup, saya ingin kalian mengisi refleksi. Jadi refleksinya sudah saya buat di Google Form. Nanti kalian bisa lihat di Microsoft Teams-nya kalian masing-masing untuk pembelajaran hari ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Hari ini saya ingin menindaklanjuti kegiatan kita kemarin, Pak. Ketika saya mengobservasi di kelas, alhamdulillah kita sudah melaksanakan satu tahapan. Saya sudah melihat bagaimana Pak Arsya mengajar di kelas. Luar biasa semangatnya, anak-anak semangat sekali saya lihat. Kebetulan kita kemarin menganalisis mengenai pembelajaran saintifik ya, di mana peserta didik diharapkan mampu menganalisis kaitan antara lingkungan, lingkaran dan garis singgung persekutuan. Setelah kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan kemarin, Pak Arsya, bagaimana perasaan Pak Arsya bersama anak-anak di kelas kemarin? Ya, kalau untuk perasaan Pak, alhamdulillah kemarin kegiatan berjalan lancar. Saya cukup merasa senang Pak, tapi masih saya rasa masih kurang maksimal Pak, karena ini kan masih pertama. Tapi alhamdulillah untuk langkah awal saya cukup merasa senang. Alhamdulillah. Saya lihat juga kemarin antusias anak-anak sangat luar biasa. Kira-kira Pak Arsya kalau melihat perbandingan cara mengajar kemarin dengan sebelumnya itu bagaimana peningkatan minat belajar anak-anak khususnya terkait materi lingkaran kemarin dengan cara metode yang seperti kita terapkan kemarin itu? Jadi kemarin kan Pak, saya kan memberikan kuis dengan ada beberapa metode yang berbeda dari sebelumnya. Dan kalau untuk metode-metode yang sebelum saya gunakan itu hanya memberikan kuis, itu mereka kayak cenderung bosan Pak. Jadi memang minat mereka sangat kurang. Tapi setelah saya terapkan kemarin, di mana sebelum memberikan kuis itu saya memberikan game sedikit, Bapak bisa lihat sendiri kemarin itu mereka bisa aktif, mereka mampu berkolaborasi. Apalagi kan ini kegiatannya berkelompok seperti itu Pak. Anda cukup aktif Pak. Untuk minatnya saya rasa agak berkembang dari sebelumnya. Baik. Kemudian Pak Arsya, berdasarkan hasil kemarin, kira-kira tindak lanjut untuk ke depan untuk perbaikan yang lebih baik dalam tahap proses pembelajaran kita untuk tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal di kelas itu, kira-kira tindak lanjut ke depannya seperti apa yang akan Pak Arsya tempuh Ya, Pak. berdasarkan hasil evaluasi, berdasarkan hasil yang kita kerja kemarin? Jadi kalau untuk rencana ke depannya, jadi sebenarnya saya sudah punya pemikiran Pak. Ke depannya itu saya ingin membuat games lainnya Pak. Jadi kalau kemarin kan hanya bentuk puzzle mungkin. Jadi mereka mengerjakan puzzle, kemudian mengerjakan soalnya. Jadi ke depannya saya rasa saya akan mengembangkan kreasi-kreasi lain tergantung dari materi nanti yang akan saya Luar biasa Pak Arsya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak nih Pak, karena sudah hasil coaching kemarin saya menghantar sama Bapak, terus Bapak bisa membuka wawasan saya bagaimana biar minat peserta didik itu untuk belajar matematika bisa mereka lebih minat lagi seperti itu Pak. Sebelumnya terima kasih. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi mungkin ke depan Pak Arsya, kalau misalnya saya perlu atau Pak Arsya merasa perlu membutuhkan saya untuk melihat Pak Arsya mengajar di kelas untuk perbaikan mutu sekolah kita, untuk perbaikan proses pembelajaran di kelas, saya mungkin nggak apa-apa ya jalan-jalan ke kelas lagi lihat Pak Arsya mengajar ya. Bisa Pak. Baik ya. Oke, saya rasa saya sudah mendapatkan apa yang saya perlu gali hari ini dari Pak Arsya. Terima kasih atas kerjasamanya Pak Arsya. Terima kasih Pak Aziz atas petunjuknya selama ini. Semoga apa yang kita kerjakan
yakin selalu mendapat ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.